Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Harry di channel Daily Kang HS 88 guys. Oke, astagfirullah, kaget gua. Oke, malam ini kita mau riding buat gua mau keliling-keliling kota Serang guys. Karena kemarin banyak yang minta gua buat riding di malam hari ya, NR. Tapi kalau NR itu biasanya gua sendiri aja guys, karena yang lain itu pada sibuk. Dan biasanya kalau malam ya ada yang bisa tapi malam banget, dan gua nggak bisa gitu kan kalau terlalu malam. Nah makanya biasanya kalau NR gue itu kebanyakan selalu sendiri guys, kecuali NR yang direncanakan, yang udah di planning gitu kan, NR bareng sama anak-anak, baru ya gue NR-nya bareng-bareng gitu. Tapi kalau dadakan atau ya sekedar ngajak yang lain gitu susah guys, karena waktunya yang kita susah gitu buat bareng kalau malam ya. Bahkan malam minggu pun karena ada kesibukan masing-masing, kita nggak bisa NR bareng guys. Wah, lewat pom bensin, ngelihat pom bensin itu jadi inget berita-berita yang lagi viral guys ya. Masalah BBM di 2026 akan dicampur 10% pakai etanol guys. Tadi gue ngeliat di IG gitu kan, IG-nya Fitra Eri, banyak yang nanya ke beliau dan beliau menjawab, sebenarnya pakai etanol itu bisa-bisa aja ya gitu kan. Cuman efeknya yang gue tangkap sih tadi ya, efeknya itu mesin akan jadi lebih loyo, nggak seperti pakai bahan bakar fosil seutuhnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan bakar atau BBM akan jadi lebih boros guys. Walaupun etanol itu bisa meningkatkan oktannya, tapi ya resikonya seperti tadi guys. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena di Indonesia kayaknya mulai tahun depan kalau nggak ada perubahan itu hanya ada satu, yaitu Pertamina. Untuk SPBU swasta juga akan meninggalkan Indonesia guys, karena mereka pada tidak mau membeli BBM yang mengandung etanol ya. Ya, kita jalanin aja guys apa yang terjadi. Kalau kita dijolimin, yang ngejolimin yang harus bertanggung jawab nanti. Yang pasti kita sebagai konsumen ya mau nggak mau, nggak ada pilihan ya, udah gitu kan. Oke, kita menuju alun-alun kota Serang guys. Coba kita lihat depan itu dibuka atau ditutup ya jalanannya ya. Kalau dibuka kita lurus, tapi kalau ditutup kita ambil kiri aja guys. Ternyata ditutup, jadi kita belok kiri ke arah stasiun guys.
suaranya emang bacot banget ini knalpot guys. Semakin kesini kerasa knalpot ini jadi lebih enak ya, lebih enteng gitu ke motor guys. Karena pas awal gue pakai knalpot ini ya, pas gue ganti dari header Acra Popik ke R9 Jetta, itu pas pakai apa namanya silincernya masih Aero ProRes, itu agak berkurang guys powernya ya. Tapi pada saat gue ganti sama Toce, malah yang gua rasain pada saat gua Toce pakai header yang Acra dibanding yang sekarang gua pakai R9, itu jauh lebih bertenaga pakai R9 guys. RPM bawahnya pun sekarang udah ada guys. Tadinya kan pada saat kita geber di RPM bawah tuh agak-agak lemot gitu ya, tapi sekarang udah powernya full pokoknya. Dan kayaknya emang Toce ini diperuntukkan untuk header yang underbelly guys. Karena kemarin pas gue pakai yang Acra itu kan pak yang high mount ya, jadi kurang keluar gitu powernya guys, dan suaranya pun agak cempreng. Tapi pada saat gue pakai ini header yang underbelly, wow pokoknya suaranya teman-teman bisa menikmatin lah ya. Bisa bandingin sendiri suara pada saat pakai Acra dan R9 Jetta. Allahu Akbar, ada yang ke kanan. Suaranya emang wah, depan Polres agak pelan dikit, tapi pelan juga suaranya memang kenceng guys. Oke, kita lanjut lurus kemana lagi kita guys? SPBU di sini sekarang nggak pernah kosong guys. Semenjak SPBU swasta itu kehabisan stok ya, di situ jadi penuh banget guys. Karena bisa dibilang itu salah satu SPBU terbaik yang ada di Kota Serang ya. Karena itu SPBU pegangan Pertamina langsung, bukan pegangan swasta ya, atau pegangan perorangan yang bekerja sama dengan Pertamina gitu ya. Karena dari bisa dilihat dari kode awal 31. Kalau yang awalnya 34 itu berarti perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina ya, perorangan gitu kan. Jadi resiko buat oplosan itu sangat-sangat besar guys. Mumpung hijau. Ada motor gede banget depan, kita kejar. Kayak motornya Nabil guys. Oh bukan. Yang biasa bareng sama Dokter Dendi ternyata. Kita lurus guys.
nggak bisa miring-miring di sini guys. Jalanannya agak lumayan jelek ya. Wah, padat guys, banyak mobil-mobil gede ya. Bahaya banget ini mobil-mobil gede. Astagfirullah, ada lagi mobil gede guys. Aduh. Oke, kita mutar guys. Suaranya emang ya bisa bikin budek satu kota ini guys kalau gue geber-geber terus ya. Oke, kita belok kiri sini guys. Kecil guys ya, kota Serang itu bisa dibilang kecil banget ya. Pinggir jalan tuh pada ngeliat semua guys. Tapi sayang ya kalau malam hari kayak gini tuh kita nggak bisa nangkep gitu pakai kamera guys, karena kondisi pencahayaannya kurang dan untuk GoPro ini kurang maksimal kalau di malam hari guys. Beda kalau kita pakai yang Insta Ice Pro yang versi 1 atau 2 lah ya. Itu udah bagus banget dipakai di malam hari guys. Tapi kalau GoPro, apalagi punya GoPro-nya masih GoPro 10 ya. Jadi di malam hari itu kurang maksimal guys. Jadi kalau buat ngeliat reaction di malam hari itu agak-agak susah ya, karena kamera gua terbatas guys. Keterbatasan dari kamera gua, jadi ya mau gimana lagi ya, kita syukurin aja kamera gua yang ada guys. Dan segini pun udah alhamdulillah ya, kualitas gambarnya udah menurut gua udah lumayan lah ya untuk motovlog pemula kayak gua gitu kan. Kalau yang udah head on kayak Akang MP atau siapa lagi, Jody, Den Dimas, Harlan dan lain-lain ya, mereka kebanyakan udah pada ganti ke Ice Pro yang 2 ya. Jadi kita pakai yang 10 aja dulu guys. Kalau ada rezeki baru kita ganti ya. Pada nengok guys di pinggir-pinggir jalan tuh, saya nggak ke capture ya. Tadi pun orang pada ngelihat ke belakang dengan muka yang keberisikan gitu ya.
tapi nggak bisa ketangkep kayaknya guys, karena ya keterbatasan ya kalau di malam hari. Pencahayaannya kalau di Jakarta sih mungkin malam hari itu masih bisa nangkep gambar atau dengan baik ya, tapi kalau di sini agak susah guys. Kecuali kita ridingnya di jalan tadi ya, di jalan Ahmad Yani atau di jalan Veteran, baru kita bisa mendapatkan pencahayaan yang bagus di jalannya guys. Ini riding gabut banget ya gua. Nggak ada tujuan, muter-muter aja guys. Kita muter-muter kota Serang. Kita di lampu merah Cijawa, belok kanan aja guys. Kita nggak ke alun-alun ya, karena tadi kita udah ngelewatin alun-alun guys. Jadi kita di Cijawa nanti belok kanan. Ih, Cijawa lagi. Apa namanya ini? Kebun jahe gitu maksudnya guys. Oke, selagi lampu hijau guys, kita sen kanan, kita belok kanan di sini. Oh, ada yang jalan di tengah jalan, guys. Oh, mobil ini mau kemana? Pas ada di depan kita guys, kena nggak ini sama kamera ya? Wah, ada yang ngebut di belakang kita guys. Oke, kita ambil kiri karena di kanannya penuh, banyak bus guys. Busnya terlalu kanan, jadi kita nyalip jadi kiri aja guys, karena sebelah kanannya penuh juga. Kata gue bilang tadi, ada motor yang mepet kita dari belakang. Ternyata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kaget gue guys. Aduh, resiko ya, helm disimpen di jok ya, bukannya dipakai guys. Allahu Akbar, kaget gua. Wow, bener-bener kaget tadi, kirain ada yang crash guys.
Gua kira tadi ada motor yang senggolan, ternyata kalau gue lihat sih nggak ada senggolan ya. Pas tadi itu hanya helm yang disimpan di bawah gitu kan, jatuh. Dan alhamdulillah itu nggak ada motor yang ngebut dan nggak ketabrak gitu kan. Kalau misalkan ada yang lagi ngebut dan helm itu ketabrak, wow, bisa bahaya guys. Hal-hal seperti itu gitu kan, yang sepele tapi bisa membahayakan orang. Harusnya helm itu disimpan di kepala gitu kan, bukan disimpan di bawah guys. Semoga jadi pelajaran buat kita semua agar helm itu dipakai biar nggak membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain guys. Kita sudah sampai di Pasar Rahu lagi aja guys. Emang kecil ya kota Serang nih ya. Oke, mobilnya mau ke kiri, kita ambil kanan. Bikin orang tutup telinga guys kalau gua geber ya. Oke guys, sampai di sini dulu video gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gua makin semangat buat konten dan teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video gua berikutnya ya. Wah, ada banyak motor lagi ngawal ambulan guys. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.